Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufadul Maistu, NIM 190915518. Baiklah, perkenalkan, saya dari Fakultas Hukum Universitas Riau. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peradilan dalam hukum pajak. Peradilan dalam hukum pajak. Di dalam peradilan hukum pajak yaitu dapat dibedakan menjadi dua hukum, yaitu pertama ada hukum administrasi. Maksudnya, hukum administrasi ini berisi tentang sanksi administratif yang berupa bunga, denda, tambahan pokok pajak, maupun kenaikan atau yang dijatuhkan oleh fiskus. Sanksi administrasi berkaitan dengan masalah-masalah ketidaktaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban. Contohnya yaitu seperti tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi tidak benar dan tidak lengkap dikarenakan alpa dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu hukum pidana. Hukum pidana berkaitan dengan denda pidana maupun hukum penjara yang dijatuhkan oleh hakim. Hukum pidana ini yaitu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan kejahatan. Misalnya, sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kedua, memperlihatkan pembukuan. Terus, pencatatan atau dokumen-dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. Peradilan administrasi pajak. Peradilan administrasi pajak umumnya melibatkan dua pihak, yaitu pertama ada pihak wajib pajak, yang kedua ada aparat pajak atau fiskus. Peradilan administrasi pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada peradilan administrasi pajak tidak murni, disebut juga peradilan tidak murni karena melibatkan dua pihak, yaitu pihak wajib pajak dan pihak fiskus. Yang kedua itu ada peradilan administrasi murni atau peradilan yang melibatkan tiga pihak, yaitu pihak wajib pajak, fiskus, dan hakim yang mengadili. Dalam peradilan pajak kita dapat mengajukan banding atau keberatan. Keberatan diajukan apabila wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas suatu. Pertama yaitu surat ketetapan pajak atau kuyang bayar SKP KB. Yang kedua ada surat ketetapan pajak atau kuyang bayar tambahan SKB KBT. Yang ketiga ada surat ketetapan pajak lebih bayar. Dan keempat surat ada ketetapan pajak nihil. Dan yang kelima ada pemotongan atau penghutang oleh pihak ketiga. Keberatan yang diajukan kepada pihak direktur pajak melalui kepala KPP dengan surat keberatan. Surat keberatan wajib memenuhi beberapa syarat. Tahapannya itu pertama menyampaikan surat keberatan, terus diterimanya surat keberatan, baru terakhir yaitu proses penyelesaian keberatan. Yang berikut ada banding. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan peruntukan perpajakan yang berlaku. Dalam pengajuan banding kita perlu memerhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu syarat, yang kedua proses surat banding, yang ketiga itu siapa yang mengajukan, keempat hak pemohon banding, dan kelima itu tentang penyambutan banding. Hal ini diatur oleh hukum pasal 1, pasal 35 sampai 39, pasal 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Pengadilan pajak yang berkedudukan di ibu kota negara yaitu terdiri dari susunan pertama ada pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan panitera. Pimpinan pengadilan pajak terdiri dari seorang ketua dan paling banyak 5 orang wakil ketua. Hakim dan panitera tidak boleh merangkap menjadi pertama pelaksana keputusan pengadilan pajak, kedua wakil pengampun atau pejabat yang kaitan dengan suatu sengketa pajak akan atau sedang diperiksa olehnya, ketiga penasihat hukum, keempat konsultan pajak, kelima angkutan publik, dan keenam pengusaha. Kekuasaan pengadilan pajak yaitu pertama, badan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Yang kedua, badan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas putusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan peruntukan yang berlaku. Ketiga, pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya. Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap yaitu pertama pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau hukuman lelang. Yang kedua, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. Dan yang ketiga, keputusan pembetulan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan.
Terus, pengadilan pajak adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dalam memutus sengketa pajak. Putusan pengadilan pajak dapat berupa yang pertama yaitu menolak, kedua itu mengabulkan sebagian atau seluruhnya, yang ketiga itu menambah pajak yang harus dibayar, keempat tidak dapat diterima, terus membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan hitung dan sebagainya, yang keenam dapat membatalkan, dan yang terakhir yang ketujuh itu terhadap putusan pengadilan pajak tidak dapat lagi diajukan gugatan atau banding atau kasasi. Baik, itulah sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman atau kawan-kawan yang melihat video ini dapat menyimak dan bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.